Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah. Saya dari kelompok 3 akan memaparkan makalah yang berjudul Pola Kerjasama Tri Pusat Pendidikan Islam dengan Kemajuan Sains. Untuk itu, mari sama-sama kita simak videonya. Baik, di sini saya akan memaparkan apa sih Tri Pusat Pendidikan Islam itu, tentang pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Ketika kita berbicara soal pendidikan, pasti di benak setiap orang itu membayangkan seorang guru yang sedang mengajar di sekolah atau seorang murid yang sedang belajar di sekolah. Nah, pada hakikatnya pendidikan itu tidak hanya di sekolah ataupun guru saja, akan tetapi ada faktor-faktor yang mendukung, yang menentukan proses pendidikan tersebut berhasil tercapai atau tidaknya. Yang mana faktor tersebut adalah lingkungan. Lingkungan itu berarti kita berbicara tentang masyarakat. Maka di sini menjelaskan pola kerjasama Tri Pusat Pendidikan Islam itu yaitu keluarga, sekolah dalam arti guru, dan masyarakat atau lingkungannya. Di sisi lain, ketika membicarakan faktor keberhasilan dalam pendidikan Islam, maka dalam kemajuan pendidikan tersebut akan adanya ilmu pengetahuan sains dan teknologi, karena ilmu pengetahuan sains dan teknologi ini membawa pengaruh yang cukup besar untuk tercapainya keberhasilan pendidikan tersebut. Yang dimaksud dengan istilah Tri Pusat di sini bahwasannya istilah tersebut yang digunakan oleh tokoh pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantoro yang menggambarkan lembaga atau lingkungan pendidikan yang ada di sekitar manusia mengaruhi perilaku peserta didik, yaitu pendidikan keluarga atau pendidikan informal, pendidikan di sekolah atau pendidikan formal, dan pendidikan di dalam masyarakat atau pendidikan non formal. Ki Hajar Dewantoro membagikan 3 tripusat pendidikan, yakni pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Yang pertama kita membahas tentang pendidikan keluarga, yang mana pendidikan keluarga adalah unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan peserta didik, yang mana keluarga merupakan tempat pertama peserta didik menerima pendidikan. Karena sebab orang tua adalah penanggung jawab yang utama dan pertama dalam pendidikan di keluarga. Sebab sebagai peletak pertama pendidikan, orang tua memegang peranan yang sangat penting bagi pembentukan watak dan kepribadian anak. Dalam arti bahwa watak dan kepribadian anak itu tergantung pendidikan awalnya. Makanya Rasulullah SAW itu bersabda, ada sabdanya, setiap anak dilahirkan atas dasar fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Maksudnya itu, jikalau anak itu tergantung kepribadian dan watak orang tuanya. Kalau orang tuanya soleh, insya Allah anaknya itu pasti akan berkepribadian baik, atau sebaliknya. Maka di sini kita sebagai orang tua merupakan keluarga tempat berinteraksi yang pertama bagi setiap anak. Dalam keluargalah individu mengalami pertumbuhan dan perkembangannya yang merupakan tahap-tahap awal pembentukan teori belajar melalui internalisasi nilai-nilai yang terpantul dari emosi, minat, sikap, dan perilaku orang tuanya. Ya, berarti kita sebagai orang tua itu harus menciptakan ketenangan, kedamaian, keharmonisan, dan
memberikan pembentukan kepribadian yang baik. Karena fungsi utama keluarga adalah pembentukan landasan kepribadian anak. Penjabarannya itu dapat disimak di isi kandungan Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran juga dijelaskan surat Al-Luqman ayat 13 dan ayat 19 ya, itu yang berbunyi la tusyrik billah, janganlah kalian itu menyekutukan Allah. Kita ajarin kepada anak-anak kita bahwa kita itu harus beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah inna syirka la dzulmun azim, adalah perbuatan yang zalim. Menumbuhkan anak untuk bersikap baik yang sudah dijelaskan dalam ayatnya wasyainal insana biwalidayh. Kita mengajarkan kepada anak kita untuk bersikap baik kepada orang tua kita atau orang yang lebih dewasa dari umur kita. Kemudian kita sebagai orang tua harus menanamkan iman dan tauhid kepada anak kita dan sebagainya yang sudah dijelaskan, dipaparkan di sini.